Saya melihat bahwa proses pembiaran itu, biang keroknya atau akar masalahnya adalah pada tahun 2004 ini. Ada kerjasama, kontrak kerjasama, bahwa pihak Sarbagita adalah satu-satunya pihak yang berhak memasok sampah domestik yang belum dipisahkan. Pihak pertama berkewajiban menyediakan lahan seluas 6 hektar di TPA Suwung Denpasar untuk pembangunan instalasi pengolahan sampah ini. 6 hektar saja. Tetapi karena kerjasama ini kemudian terbukti tidak berjalan bagus, sehingga tidak ada pengolahan sampah di sana. Tetapi sejak kerjasama ini di benak orang-orang yang terlibat di dalam bisnis persampahan, ini kita boleh mengirim sampah ke TPA Suwung yang tidak perlu diolah, dipisah-pisahkan untuk nantinya akan diolah di sana. Berjalanlah ini sejak 2004, bayangkan, lahan yang disiapkan 6 hektar, sekarang kita lihat 10 tahun saja sesudahnya sudah berkembang menjadi 15 hektar, 20 hektar dan menggunung dia. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar nih? Ketemu lagi dengan Bapak Dr. Ketut Gede Dharma Putra. Dharma Putra. Dharma Putra nggih. Dharma Putra. Niki Pak, gara-gara Pak kemarin ngirimin saya dokumen yang iseng waktu itu, menarik nih kayak di share nih, screenshot posting saya di IG. Kalau mau udah viral. Jadi dokumen yang Pak sampaikan itu kan, netizen kaget dan akhirnya tahu bahwa dulu tahun 2021 sebenarnya pemerintah pusat sudah ingin membantu Bali mengatasi sampah di TPA Suwung ini. Tapi Pak Koster menolak gitu ya, intinya surat itu ya gitu. Pembatalan gitu ya. Pemrakarsanya pemerintah Provinsi Bali kok. Maksudnya pemrakarsanya? Jadi pemrakarsa pembangunan PISEL, pembangkit sampah dari pengelolaan sampah menjadi energi listrik itu adalah pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, AMDAL-nya ya. Jadi karena sebelumnya ada studi kelayakan dari BUMN kita yang nantinya akan menerima energi listrik dari sampah yang diolah di TPA Suwung, yaitu pembangkit listrik di Pesanggaran. Jadi mereka sudah melakukan kajian, studi kelayakan, peralatan apa yang harus disiapkan, berapa luas arealnya. Kebetulan di TPA Suwung itu kan ada lahan seluas 10 hektar, 5 hektarnya akan dipakai untuk fasilitas mesin insineratornya, kemudian sampahnya akan diolah menjadi energi listrik, sehingga saya kebetulan menjadi tim penyusun dokumen lingkungan. Dulu Pak di sana ikut juga berarti? Iya, menjadi penyusun dokumen lingkungan yang pada saat awal itu kan pada saat kita harus submit kerangka acuan namanya. Di dalam AMDAL itu ada 2 tahapan. Yang pertama penyusunan kerangka acuan, formulir kerangka acuan. Kemudian yang kedua baru kita menyusun analisis dampak lingkungan hidup dan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Sehingga kalau itu prosesnya selesai nanti terbit persetujuan lingkungan hidup. Nah, pada saat kita menyusun kerangka acuan, kan harus ada kegiatan sosialisasi, konsultasi publik. Itu bahkan yang langsung berhadapan dengan masyarakat adalah Pak Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali waktu itu. Dan masyarakat di Suwung Patan Kendal itu keras sekali. Karena memang sudah cukup lama kan persoalan TPA Suwung itu. Yang paling merasakan dampaknya kan adalah masyarakat di sekitar TPA Suwung. Betul. Mereka yang paling tahu bagaimana dampak yang terjadi. Sampai saya dengar ada
makan ada lalat itu ya? Wih, ngeri sekali Ngeri ya? penyakit dan sebagainya. Tetapi anehnya kan kita melihat kok ini dibiarkan sudah sejak lama. Sehingga pada saat itu secara umum masyarakat di sekitar TPA Suwung tentu ingin segera TPA ini katakanlah ditangani dengan benar, dan itu adalah kewajiban pemerintah, tidak hanya pemerintah provinsi, tetapi yang kita tahu kan yang paling banyak mengirim sampah kan Kota Denpasar dan sebagian Kabupaten Badung ya. Tetapi kenapa provinsi? Karnya itu berada di lintas kabupaten kota. Dan jangan lupa dia ada di kawasan Tahura. Itu juga ada fungsi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan. Jadi itu persoalannya kenapa memang masyarakat di sekitar TPA Suwung sejak dulu ingin sebenarnya agar sampah-sampah di TPA Suwung itu benar-benar dikelola dengan baik. Atau kegiatan pendampingnya kalau bisa dihentikanlah. Dan kita tahu sekarang kan dengan adanya heboh tentang penutupan TPA Suwung, baru sebagian besar masyarakat memahami esensi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, 17 tahun yang lalu sebenarnya sudah tidak boleh kita melakukan praktek open dumping. 17 tahun yang lalu? 17 tahun yang lalu. Tetapi kenapa itu masih saja terjadi bahkan sampai hari ini sebelum kita mendengar ada penutupan? Karena kalau saya menangkap ada pembiaran. Ada proses pembiaran yang berlangsung lama dan juga ada persoalan ego sektoral. Ego sektoral ini karena ada banyak sektor yang terlibat. Tadi kita lihat kan, pemerintahan Sarbagita misalnya, Denpasar, Gianyar, Badung, Tabanan. Itu bayangkan 3 wilayah kabupaten kota. Kemudian juga karena dia lintas kabupaten ada fungsi pemerintahan provinsi. Yang paling bertanggung jawab di sana kan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kalau dulu Dinas Kehutanan terpisah dengan Dinas Lingkungan Hidup ya. Di pusat juga masih karena itu adalah kawasan mangrove dan kawasan strategis nasional. Jadi ada kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup. Dulu masih gabung juga dengan Kehutanan. Dan jangan lupa untuk infrastruktur ada juga fungsi dari Kementerian PUPR, karena kan instalasinya, bangunan, pengolahan sampah itu peranan pemerintahan pusat melalui PU. Di daerah juga demikian, ada Dinas PUPR yang harusnya juga berperan di sana. Jadi ego sektoral ini yang berkembang sehingga proses pembiarannya terjadi. Karena tadi ada historis kita punya kerjasama pemerintahan Sarbagita dengan perusahaan swasta yang juga sangat dikenal oleh masyarakat sekarang yaitu PT NUI. PT NUI. Nah, sebelum ke sana Pak, ya? saya ingin tahu dulu kenapa Pak Koster tahun 2021 itu ya, menolak atau membatalkan proyek Pisel itu. Yang Pak dengar, yang Pak tahu apa alasan gubernur itu? Jadi kalau kita baca surat pembatalan dari Pak Gubernur itu, ada berita acaranya di lampirannya, memang ada beberapa poin. Ini kan tidak semata-mata hanya menjadi keputusan satu orang Gubernur Bali saja. Pasti akan ada koordinasi sebelumnya, karena sampah dari mana datangnya, dari Badung paling banyak pada masa sekarang, Denpasar yang paling banyak, kemudian ada Badung, ada 2. Jadi ada koordinasi dan juga pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Yang saya sayangkan adalah kalau itu adalah alasannya tipping fee. Tipping fee itu kan tipping fee itu mungkin bagi yang awam Pak. Yang tipping fee itu artinya begini, kalau di tempat pemrosesan akhir, sebenarnya singkatan TPA itu bukan tempat pembuangan akhir. Oh, sebenarnya bukan tempat pembuangan akhir, tetapi tempat pemrosesan akhir. Artinya filosofinya sampah yang masuk di sana itu tidak boleh
open dumping ditaruh saja. Sehingga menggunung gitu. Sehingga menggunung, tetapi harus diproses. Prosesnya itu macam-macam. Di dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 memang di sana dicantumkan sanitary landfill. Jadi sampah yang datang kemudian dipadatkan, di atasnya ditumpuk dengan tanah lagi. Begitu sampah datang ditumpuk lagi. Ada proses dan sampah-sampah yang tertumpuk itu dia seiring waktu dia akan mengeluarkan gas metan salah satunya yang ternyata bisa kita ambil, kita fungsikan menjadi energi bahan bakar. Inilah yang sebenarnya harus diproses. Tetapi ternyata kenapa saya katakan pembiaran? Kan sejak 17 tahun yang lalu tidak boleh ada open dumping. Jangan lupa memang di TPA Suwung itu juga pemerintah pusat banyak memberikan anggaran untuk melakukan penataan kawasan di sana, kemudian memperbaiki fasilitas yang di sana melalui APBN cukup besar. Apalagi kalau ada event-event internasional di Bali. Biasanya kan di Nusa Dua dekat sekali, sehingga memang pemerintah pusat begitu ada event-event internasional dari dulu seperti APEX misalnya, IMF, World Water Forum, IMF saya ingat World Bank, sampai Sri Mulyani turun kan. Oh iya terus karena TPA kan Suwung. negara dipertaruhkan. Saya lucunya lihat, wah pemerintah daerah dan pemerintah pusat bingung gimana cara mengakali TPA Suwung yang seolah-olah itu tidak sampah. Awalnya ditutup pakai plastik, terus saya ketawanya Pak. Iya. Dan itu perlu anggaran besar. Luas nih. Perlu anggaran besar. Iya. Rago nak nu cenik kan bon, oleh Pak. Sing berhasil ternyata yang ubah cara, akhirnya ditukap aji tanah gitu kan. Jadi saya ingin menekankan sebenarnya bahwa pembiaran ini sesuai dengan undang-undang itu adalah tindakan pidana. Ya, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup mencantumkan di sana bahwa pencemaran lingkungan itu bukan delik aduan. Jadi tidak perlu ada orang mengadu sampai ke aparat penegak hukum. Kalau terjadi pencemaran, aparat penegak hukum sudah langsung bisa melakukan penindakan, penyidikan, proses pengadilan sehingga muncul keputusan pidana. Artinya kalau ada pencemaran akibat pembiaran TPA Suwung, yang paling bertanggung jawab siapa? Karena di sana adalah lintas kabupaten kota, patut diduga Gubernur Bali yang bertanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat praktek yang tidak benar di TPA Suwung. Karena historisnya TPA lintas kabupaten kota itu kewenangannya ditarik ke pemerintahan provinsi. Lain misalnya kalau TPA di Temesi di Kabupaten Gianyar. Kalau terjadi pencemaran lingkungan akibat aktivitas di TPA Temesi, yang paling bertanggung jawab adalah Bupati Gianyar. Kalau terjadi pencemaran terbukti, maka tindakan Bupati Gianyar patut diduga adalah tindakan pidana pencemaran lingkungan. Seharusnya itu bukan delik aduan. Aparat penegak hukum bisa langsung melakukan penindakan bahwa terjadi pencemaran lingkungan, Bupati Gianyar bertanggung jawab terhadap tindakan itu. Tentu ini melalui proses yang cukup panjang, proses hukum ya. Dan analoginya sama dengan di TPA Suwung. Karena ini kewenangan Gubernur Bali, maka Gubernur Bali patut diduga membiarkan terjadinya praktek pencemaran yang sudah terbukti kan, terjadi kebakaran, licitnya kemana-mana, masyarakat mengeluh. Yang saya sedihkan sekali dan saya sangat prihatin adalah masyarakat kan sudah sejak lama, masyarakat di sekitar TPA Suwung ini menghadapi masalah seperti itu. Kenapa terjadi proses pembiaran? Dan saya melihat bahwa proses pembiaran itu biang keroknya atau akar masalahnya adalah pada tahun 2004 ini ada kerjasama, kontrak kerjasama
pemerintahan Itu belum Sarbagita. belum jelas Pak, jawab Pak. Ya. Penyebabnya apa itu di Koster membatalkan itu? Ya itu tadi. Jadi pembatalan itu ada dasarnya berita acaranya ini. Pembatalan yang pertama misalnya investasi yang dibutuhkan PISEL itu sebesar 2.199.690 juta rupiah. Tapi kan 2 triliun loh. Tapi kan dibantu katanya. Ya, ada pasti bantuan alokasi dana pusat, tetapi itu harus biaya yang disiapkan. Yang saya sedihkan adalah kan ada proyek-proyek besar juga bersamaan dengan rencana pembangunan PISEL ini. Buktinya proyek-proyek besar di pemerintahan Provinsi Bali ini juga bisa berjalan. Sementara persoalan sampah di TPA Suwung ini kan sudah dikeluhkan lama sekali. Jadi saya menangkap selain pembiaran juga ada prioritas yang sangat kecil terhadap persoalan persampahan. Dan saya kan tentu tidak tahu bagaimana kebijakan pimpinan daerah dalam hal ini. Tetapi alasannya memang investasinya cukup besar. Tetapi bukankah investasi ini juga tidak semata-mata dibiayai oleh pemerintah Provinsi Bali saja? Ada sektor swasta nanti, yaitu BUMN yang bukan nanti pemerintah pusat yang membiayai. ya salah satunya dari pemerintah pusat melalui BUMN tentu saja. Karena di pemerintahan pusat kan ada mekanismenya. Mungkin beberapa kegiatan pembangunan seperti sebelumnya sejak tahun 2009 itu kan banyak sekali anggaran APBN yang digelontorkan untuk penanganan di TPA Suwung. Silakan Pak, lanjut Ya, tadi Pak. Maksudnya jadi akar penyebabnya? Akar penyebabnya itu dia Yang ini itu? Iya, apa? Yang ini maksud Pak tadi itu? Iya, akar penyebabnya ini. Jadi pada 2004 itu kita di Bali memiliki satu aktivitas yang memang sebenarnya bagus ya dari desain perencanaan, karena sebagai kawasan pariwisata kan pariwisata Bali itu sebenarnya dari awal dirancang pariwisata premium. Pariwisata yang kualitasnya bagus, quality tourism, dengan dibuatnya BTDC dulu di Nusa Dua ya. Nah, karena di sana akan dibangun hotel-hotel kelas premium, airnya dari mana? Sudah disiapkan di Muara Nusa Dua. Sampahnya pun sudah disiapkan sebenarnya di TPA Suwung itu sendiri, dengan asumsi bahwa nantinya di sana akan diolah menjadi salah satunya teknologi yang berkembang itu kan sanitary landfill atau waste to energy. Nah, kemudian muncullah kerjasama ini, di mana sejak 2004 di Bali sebenarnya sudah ada yang namanya Badan Pengelola Kebersihan Sarbagita. Kebetulan ketuanya Pak Made Sudarmo ini kan teman saya beliau aktif, mudah-mudahan ya kalau beliau. Kalau beliau bisa podcast mungkin beliau bisa menjelaskan historis kenapa ini ada kerjasama ini, dan kerjasamanya ini Badan Pengelola Kebersihan Sarbagita ini adalah mewakili bertindak ya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali. Jadi luar biasa badan ini, badan ad hoc ya. Dan inilah yang kemudian bekerjasama dengan PT Navigat Organik Energi Indonesia, PT NOE, yang kita kenal dengan PT NOE. Yang sayangnya di sini jelas sekali tertulis bahwa pihak Sarbagita adalah satu-satunya pihak yang berhak memasok sampah domestik yang belum dipisahkan. Jadi pihak pertama Sarbagita ini adalah monopoli memasok sampah yang belum dipisahkan dari wilayah Sarbagita. Maksudnya yang belum dipisahkan itu sampah apa? Bercampur ya. Berarti akarnya ini sebenarnya. Kalau saya menangkap, kenapa akhirnya sesudah kerjasama ini kan ternyata tidak terlaksana dengan baik kan. Tetapi awalnya
Pihak pertama berkewajiban menyediakan lahan seluas 6 hektar di TPA Suwung Denpasar untuk pembangunan instalasi pengolahan sampah ini. 6 hektar saja. Tetapi karena kerjasama ini kemudian terbukti tidak berjalan bagus, sehingga tidak ada pengolahan sampah di sana. Tetapi sejak kerjasama ini di benak orang-orang yang terlibat di dalam bisnis persampahan, ini kita boleh mengirim sampah ke TPA Suwung yang tidak perlu diolah, dipisah-pisahkan untuk nantinya akan diolah di sana. Berjalanlah ini sejak 2004, bayangkan lahan yang disiapkan 6 hektar, sekarang kita lihat 10 tahun saja sesudahnya sudah berkembang menjadi 15 hektar, 20 hektar dan menggunung dia. Oh, awal mulanya 6 hektar Pak ya? Di kontrak ini hanya 6 hektar disiapkan. Tetapi persoalannya kan karena tidak berjalan ini. Jadi saya Kontrak ini menganggap awal mula 2024. 2004 itu kerjasamanya. Dan di dalam di dalam kontrak ini mereka mengerjakannya untuk 20 tahun. Bayangkan 2004 ditambah 20, 2024 berakhirnya kerjasama ini. 20 tahun nih kontraknya? Iya, 20 tahun kontraknya. Untungnya kan ada evaluasi. Pada waktu penandatanganan 2024 ini gubernurnya siapa di Bali? 2000, Sebelum Pak 2024 Pastike berarti 2004 dah. 2004 yang menandatangani ini orangnya masih ada sebagian besar. Oh, ini yang kontrak. Iya. Oke, ini berarti semeton ya. Ini biang kerok akar awal mula TPA Suwung menggunung sampai sekarang ini berarti Ya, ya. mungkin itulah bahasa. Pihak pertama, Kepala Badan Pengelola Kebersihan Sarbagita atas nama Imade Sudarma gitu. Ini oke, yang pihak kedua Direktur Utama PT Navigate Organik Energi Indonesia atau PT NOE atas nama Sri Andini. Ini orang Bali Sri Andini? Nah, dari kantornya di Jakarta, di Bandung, kantornya. Oke. Atas nama Ibu Sri Andini. Di Bandung. Gitu. Terus yang menyetujui satu, Wali Kota Denpasar Dr. Anus Puspoyogo. Waktu itu zaman Pak Puspoyogo berarti ya. Terus Bupati Badung Anak Agung Ngurah Oke Ratmadi Cokrat ya. Cokrat yang kakaknya Puri Pak Satria? Puspoyogo ya. Dulu Bupati Badung ya? Ya, Bupati Badung. Ya, marah dia nengah nih nah. Oh gitu. Bupati Gianyar, kemudian setelah Bupati Badung, Bupati Gianyar, Anak Agung Gede Agung Barato. Pak Agung Barato, kesayangan Megawati dulu nih beliau nih. Bupati Tabanan Adi Wiryotamu. Nah, terus yang mengetahui Gubernur Bali Dewo Barato. Nike sampun sami semeton nggih yang awal mula akar penyebab TPA Suwung niki kan berarti ya Pak ya. Tapi jangan lupa kontrak kerjasama ini kan niatnya baik. Niatnya baik. Ada pengolahan sampah di TPA Suwung menjadi energi listrik dengan teknologi GAVAT. Jadi kita patut mengapresiasi 2004. Berarti niatnya sebenarnya niatnya sangat baik, sangat mulia ini karena sampah akan dikelola di sana. Sayangnya kalau kita baca detailnya, pertama tadi monopoli sampah yang tidak perlu dipisahkan. Pokoknya dibawa ke TPA Suwung, di sana akan diproses. Dan di dalam kerjasama ini tidak dicantumkan juga berapa biaya tipping fee dari per ton sampah yang dimusnahkan di TPA Suwung. Belum, mungkin akan diatur sesudahnya. Atau tipping fee itu apa tadi? Tipping fee itu adalah, coba bayangkan, ada sampah yang harus kita proses kan. Jadi kan itu memerlukan peralatan. Kalau dalam konteks ini, itu adalah mesin pembakaran sampah yang teknologinya tentu harus memenuhi persyaratan. Karena teknologinya memenuhi persyaratan, teknologi tinggi dia. Biaya untuk membeli alat seperti ini mahal ya, tinggi sekali. Jadi untuk
proses itu kan perlu anggaran. Jadi 1 ton sampah kalau kita masukkan ke alat tersebut akan dibakar dalam suhu di atas 850 derajat Celcius pada chamber 1. Masuk ke chamber 2 bahkan dia naik menjadi 1000 derajat Celcius. Baru sampah itu berubah dari padat dia menjadi gas, menjadi panas. Panasnya ini ditangkap untuk listrik. Tetapi produk akhirnya akan ada debu, fly ash namanya. Debu ini mungkin bisa dipakai untuk bikin paving atau masuk ke campuran beton dan sebagainya, tidak terlalu besar. Nah, biaya per 1 ton itu disebut tipping fee. Oh, biayanya ke Pemilik daripada pabrik ini, pabrik sampah menjadi listrik ini kan wajar kan, karena dia kan perlu investasi untuk membeli peralatannya. Biasanya pada 2004 mungkin pengalaman saya mungkin biayanya sekitar 150 sampai 250 ton, 50.000 per 1 ton. Katakanlah kalau dia 200.000 per ton. Kalau tadi di sini kan ada 500 ton sampah per hari. Jadi harus ada anggaran sebanyak 500 kali 250.000 rupiah untuk memusnahkan sampah tersebut. Inilah yang mungkin tidak dicantumkan di sini. Siapa yang harus membayar? Nah, undang-undang kemudian setelah 2004 kan 2008 baru terbit undang-undang itu. Undang-undang tentang pengelolaan sampah. Pemerintah daerah lah yang harus memiliki fasilitas pengolahan sampah, itu wajar kan? Karena kan memang tugas pemerintahan adalah menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat. Sama seperti kesehatan misalnya, pendidikan, air bersih dan sebagainya. Dan di sampah ini ternyata dari mulai kerjasama ini 2004 sampai sekarang tidak ada perubahan yang berarti. Itu yang saya sebut sebagai pembiaran. Wih, saya baru tahu ya. Saya baru tumen ya lihat. Tapi sebelumnya dengar-dengar aja sih. Ini orang kene PT No ini orang dokumennya saya baru tumen lihat. Lihat ya. Saya sebagai penyusun dokumen lingkungan kan harus memiliki ini. Terlibat di sini? Enggak, kalau ini kebetulan memang waktu itu pernah saya terlibat untuk penyusunan dokumen lingkungan, kalau nggak salah TPA-nya itu TPA Mandung. Tetapi pada saat itu 2004-2005 rasanya ada satu tokoh di sebelah TPA Mandung di Tabanan. Itu kalau nggak salah beliau adalah mantan kepala Semia Tabanan. Beliau sudah berpikiran jauh ke depan, menolak. Sehingga dokumen lingkungan, dokumen AMDAL yang waktu itu saya sebagai ketua timnya tidak bisa berlanjut. Jadi memang saya juga akhirnya berdasarkan itulah memiliki data-data dokumen ini. Ya. Yang perlu yang tanya Pak soal yang kaitan dengan PT Noe ini, saya kan sempat diajak mengadakan live dengan Pak Mangku Pastike sebelumnya kan. Ya. Nah, pada intinya waktu itu ada ketidaksepakatan PT Noe ini dengan PLN kalau nggak salah ya. Ya. Jadi hasil dari listrik yang dihasilkan ini PLN tidak mau bayar sekian. Nah, ini hasil dari ini sekian baru bisa dijual ke PLN sekian baru bisa untung gitu artinya. Sementara PLN tidak mau. Nah, sebelum emang tidak ada pembicaraan dengan PLN, itu lucunya gitu loh. Itu yang saya sebut selain pembiaran ada ego sektoral. Jadi persoalan sampah ini maksudnya apa tidak ada pembicaraan dengan PLN sebelum membuat kerjasama ini sebelumnya gitu loh. Ya mestinya sudah, karena kan harusnya sudah. Itu tentu pemahaman bersama dong ya. Kerjasama ini juga harus melibatkan siapa yang nanti menerima listriknya. Pasti. Siapa yang membeli? Kok bisa setelah udah tanda tangan sudah selesai
baru PLN tidak mau, itu aneh yang saya pikir itu loh. Ya, itulah yang saya sebut sebagai ego sektoral. Jadi sesuatu kebijakan publik, ini kan kebijakan publik, mengatasnamakan pemerintahan Sarbagita. Bayangkan, seluruh pemerintahan Sarbagita besar sekali itu. Itu adalah kebijakan strategis bagi masa depan warga di sana. Pasti akan didalami sebelumnya, didesain dengan baik. Tetapi kita melihat langsung kan bahwa ada beberapa yang sepertinya tidak ditangani dengan benar di dalam perjanjian ini. Di dokumen ini ada nggak disebutkan PLN gitu sudah siap gitu akan membeli gitu? Itu yang kita bisa lihat dari Perpres yang diterbitkan pada masa pemerintahan Jokowi dan Pak Prabowo. Beberapa tahun sesudah ini baru ngeh gitu loh. Baru ngeh. Jadi ini adalah pelajaran masa lalu yang harus kita jadikan acuan ya. Jadi kan boleh ya para bijaksana kan mengatakan masa lalu itu kita jadikan pembelajaran. Yang saya nggak habis pikirnya Pak, gila. Ini sudah dananya besar, misalnya anggap ini kan kontrak gini, tiba-tiba suruh gini, PLN nggak mau beli, dicek. Kayak model gitu. Tapi saya harus sampaikan, beruntung sesudah Pak Dewa Brata kan Pak Mangku Pastike menjadi gubernur. Oh iya Pak Mangku Pastike. Pak Mangku Pastike sudah melihat, beliau kan ya saya tahulah, beliau pintar, smart, cerdas dan mantan Kapolda polisi. Tapi Pak kan. Mangku Pastike juga tetap kan ada aktivitas pendamping ke sana waktu zaman. Iya, tetapi upaya untuk menyetop kontrak yang tidak bagus ini kan sudah dilakukan. Ada upaya. Ada, saya tangkap itu. Jadi terbuktikan masa kontraknya kan 20 tahun. Harusnya kan berhentinya 2024. 2024 kemarin harusnya. Iya, tetapi pada masa Pak Mangku beliau kan disibukkan untuk menyetop kontrak kerjasama ini. Dan itu jangan lupa, itu bukan pekerjaan sederhana, bukan pekerjaan gampang. Karena apa? Karena kalau tidak salah, PT Navigat Organik Energi Indonesia ini, PT NOI, beberapa tahun kemudian melakukan kerjasama juga di Surabaya. Waktu di Surabaya, kebetulan wali kota Surabaya, Bu Rismarini kalau nggak salah ya, beliau mungkin agak paham terhadap pentingnya pengelolaan persampahan. Di samping mungkin karakter kota Surabaya dengan kita di Bali agak berbeda, mungkin saya tidak tahu alasannya, tetapi terbukti pengusaha yang sama berhasil di TPA Benowo sampai sekarang. Jadi pada awalnya keberhasilan Waste to Energy sesudah di Bali mereka memiliki kerjasama dengan pemerintah kota Surabaya. Pemerintah kota Surabaya berhasil menghasilkan satu proyek dari sampah ke energi listrik. Dan perusahaannya orangnya sama. Pemiliknya sama gitu loh, mungkin dengan nama PT yang berbeda, saya tidak tahu detailnya. Tetapi kebetulan di Surabaya pemimpinnya, wali kotanya jalan, Pak? Jalan Noe-nya? sampai sekarang di TPA Benowo. Bahkan Noe yang garap. orangnya kelihatannya satu perusahaan yang Tapi sama. bukan Noe namanya. Kita harus pastikan ya, bukan jelas bukan Noe namanya. Ya. Tetapi jelas orangnya, perusahaannya ini katakanlah seperti saya, mungkin dengan putra saya atau dengan adik saya dan sebagainya, menggarap. Untungnya mereka ketemu leader yang bagus, Bu, wali kota yang bagus, yang tahu, paham. Kalau tidak salah di Surabaya di tipping fee-nya sudah dibayarkan. Kalau di sini penyusunan tipping plan itu baru umum saja dituliskan. Namanya tipping plan gitu loh. Tidak dicantumkan secara detail. Dan terbukti tahun kemarin ini TPST Kertelangu itu kan satu pembelajaran yang luar biasa kan. Beberapa tahun sesudahnya Presiden Jokowi kan meresmikan TPST yang di Kertelangu. Tetapi bukan untuk listrik, tapi teknologinya RDF. Tetap nanti dipakai untuk bahan bakar juga. Perusahaan swastanya ini kan bisa cepat sekali dihentikan operasionalnya, karena mungkin di dalam perjanjian kontraknya kalau tidak salah
TPST Kertelangu itu kan harus bisa mengolah 450 ton per hari dari Kota Denpasar. Ternyata tidak bisa memenuhi itu. Cepat sekali bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja. Sehingga akhirnya kan diam itu proyeknya. Nah, mungkin dengan PT NOI ini karena tidak diatur dengan detail seperti itu, kan Pak Mangku berat juga menyelesaikan tugas untuk memutus kontrak yang 20 tahun ini pada masa pemerintahan beliau. Dan saya waktu dengar zaman berhasil. Pemerintahan beliau sudah diputuskan, Ya. akhirnya sampai digugat PT UN. Ya, segala macam Awalnya itu. PT NOI kan nggak mau kan, kembalikan dulu, saya udah keluar duit Ya. 120 miliar nih. Gitu. Iya, mungkin begitu. Akhirnya Pemprov gugat, akhirnya diserahkan lah asetnya udah. Cuma saya menangkap Tapi proses gini. pembiarannya masih berlangsung. Ya, itu. Apa gunanya Pak Mangku menyetop itu Ya. sementara tetap ada gitu. Apa dampaknya gitu loh kalau Pak Ya, Mangku. saya Kalau menangkap misalnya Pak ya, Mangku dulu tidak menyetop, Ya. akan gimana gitu kan sama aja kan? sama saja. Saya menangkap bahwa seperti tadi, sebenarnya sudah ada tindakan pidana di sana. Kan praktek open dumping kan melanggar undang-undang. Karena pada saat Pak Mangku kan undang-undang pengelolaan persampahan itu kan sudah diterbitkan. Mungkin di dalam prakteknya TPA Suwung tetap juga melakukan sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan yang ada, sanitary landfill dilakukan juga. Tetapi pencemarannya kan terjadi. Nah, harusnya pencemaran yang diakibatkan oleh TPA Suwung ini bukan lagi delik aduan, dia sudah langsung bisa ditindak. Pada saat Pak Mangku, kenapa juga aparat penegak hukum tidak turun ke sana melakukan penindakan, katakanlah seperti itu. Mungkin detailnya sudah dilakukan, kita tidak dengar ya, tetapi faktanya kan itu berlangsung terus. Artinya ada proses pembiaran gitu loh. Saya tangkap. Saya menangkap Pak Mangku kan mantan Kapolda. Aparat penegak hukum juga kebanyakan dari kepolisian. Mungkin ada perasaan ewo pakewo, saya tidak tahu itu ya. You juniornya macam-macam gitu. Tetapi kan Udah proses bisa nangkap- itu berjalan. Udah bisa gitu loh. nangkap teroris ya dulu. Ya, saya melihat juga pada masa Pak Mangku, exit plan-nya sudah ada, opsi B-nya sudah ada. Begitu Oke. Navigat Organik Energi ini, PT NOI ini dihentikan, banyak sebenarnya ada pengusaha-pengusaha yang mau menangani sampah di TPA Suwung. Terbukti beberapa kali ada kerjasama antara pemerintah langsung ditangani Pak Mangku sebagai gubernur, kerjasama dengan perusahaan swasta. Saya kebetulan beberapa mendampingi, jadi paham. Memang ada upaya untuk tetap mengolah sampah di TPA Suwung menjadi energi listrik. Tetapi semuanya ternyata gagal karena ada ego sektoral. Bahkan saya baru membaca ini ada surat dari Dinas Kehutanan tanggal 15 Januari 2013 yang mengatakan tertulis ini ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali yang menyatakan bahwa perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah Sarbagita belum sesuai prosedur. Tahun 2013 loh tulisan ini, surat ini, dan tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dikategorikan penggunaan kawasan yang bersifat ilegal. Tertulis ini, artinya berdasarkan kajian dari Dinas Kehutanan Provinsi Bali. Ilegal memang kerjasama itu. Mungkin itu juga alasannya akhirnya berhenti PT NOI. Tetapi yang kita sayangkan, kita prihatin, proses pembiaran tetap berjalan. Truk pengangkut sampah masih terus membawa sampah ke TPA Suwung. Ya. Jadi jangan-jangan di sini akar masalahnya. Sejak kerjasama pemerintahan Sarbagita dengan PT NOI, ada bisnis yang berkembang, yaitu jasa pengangkut sampah dari setiap rumah-rumah, katakanlah ruko tempat ini, kan bayar tempat sampah. 50 per bulan. Dulu mungkin lebih kecil ya, tetapi itu ada dan ini menjadi bisnis. Harusnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mensyaratkan pemerintah kabupaten dan kota misalnya harus sudah membangkitkan usaha-usaha di desa-desa, TPST. Itu benar-benar dibantu agar bisnisnya bisa menangani sampah di sekitarnya. Mungkin ada itu bank sampah mulai banyak ada,
Tetapi kan paling mudah bisnis itu ngambil dari sumbernya, dari rumah tangga, bawa saja ke TPA Suwung. Di TPA Suwung dibayar, taruh di dah. truk. Iya. Oh, setelah satu desa selesai, taruh di truk. Taruh di truk, bawa ke Bawa ke TPA TPA Suwung. Suwung. Ada uang di sana. Siapa yang menikmati ini? Wah, ini rantai uangnya ini agak susah memang. Ini dari rumah warga. Iya. Ini TPA Suwung, Iya. ini ambil, Iya. ini truk, ambil. Iya. Ini jasa pengangkut sampahnya nih. Iya. Ini bayar nih per bulan nih, berapa? orang-orang ini per bulan nih ke orang ini. Nih ngangkut di TPA Suwung katanya ada lagi bayar. Bayar per truk sampah itu kan harus bayar di sana. Truk yang buang sampah ke TPA Suwung ini bayar Kan dia? nggak boleh begitu saja buang, harus Nah, ini resmi atau tidak resmi nih? Seharusnya resmi. Tapi Harusnya? saya tidak tahu proses di sana ya. Apakah tercatat detail? Di sana harusnya ada penimbangan. Kalau di TPA Benowo yang di Surabaya yang saya perhatikan beberapa kali saya di sana, itu yang paling penting setiap truk yang masuk itu ditimbang berapa volume sampah yang masuk per satu hari mungkin itu. per tonnya di berapa gitu bayar mungkin ya? Per truknya kalau tidak salah. Tahu Pak per truk berapa? Oh, saya itu detail kurang nangkap itu. Oke. Berubah-ubah dia. Setahu Tiang ini di sini nggak jelas juga. Ini duitnya ini per Kemana? ini. Itukah Bawah. apakah pendapatan PNBP atau jangan-jangan seperti kasus parkir misalnya kan? Ada PD parkir, ada banyak orang setorannya kan manual itu. Oke. Kalau manual kan memang agak susah. Agak susah. Makanya kalau sekarang kita ke bandara kan jelas itu masuk ke rekening. Itu pun masih bisa disiasati ya. Apalagi banyak juga mafia di sini katanya kan. Nah, Saya itu. dapat info kan nih. Bahkan salah satunya orang partai penguasa juga yang suaminya katanya yang punya lahan di sini. Ya itu perlu didalami. Dan itu yang saya sebut ada rantai bisnis yang memanfaatkan situasi dari kegagalan kerjasama Sarbagita dengan PT No ini sejak 2004 yang awalnya hanya 6 hektar, tahu-tahu tersulap menjadi sekian hektar jadinya kan 25 bahkan 24. Sekarang katanya bahkan sampai 32 hektar, tingginya 15 meter. Artinya kan ada proses pembiaran. Yang paling kasihan yang saya prihatin adalah masyarakat yang tinggalnya di sekitar TPA dan juga fasilitas strategis. Di sana sebelahnya ada Pertamina. Ya, Kebakaran sampah kan terus-menerus terjadi. Itu berbahaya sekali kepada depo Pertamina yang berdekatan dengan TPA Suwung ini. Di samping katakanlah pemilik lahan itu kan pasti turun harganya. Ya. Dan yang paling kerasa sekali adalah citra kita di Bali tidak mampu mengelola sampah. Dan ini makin diperburuk dengan adanya tol gitu loh. 2013 kan kita punya tol pada waktu APEC itu. Kenapa makin diperburuk? Karena banyak orang lihat itu. Kalau dulu kan iya. sebelum ada tol, mungkin peneliti Lewat seperti jalur- saya. lewat jalur barat kan? Nah, sekarang begitu lewat tol orang lihat loh, itu apa? Ada gunung sampah. Nah, ternyata ini. Bali gini. Ternyata Bali tidak begini. sanggup mengurus sampahnya Ya, sendiri. tapi setiap hari ada orang yang menikmati bisnis pengangkutan ini karena terus menerus sehingga memang Besar ya? lumayan lah untuk ukuran. Janganlah jauh-jauh. Saya aja ya bayar satu ruko loh. Satu ruko 50.000 Ya. per bulan. Nah, satu ruko anggap di Bali 1.000. Di Denpasar semungkin 1.000 lebih atau lebih dari 1.000 ruko. Pak. Iya. Asalnya lebih dari 1.000 ruko di Denpasar kayaknya. Itu yang saya sebut kenapa begitu Pak Gubernur Koster ini keras akan menutup TPA Suwung, saya katakan beliau ini orang pinter, cerdik lah. Oh iya Pak bilang. Jadi Kenapa Pak bilang cerdik? Jadi dengan penutupan TPA Suwung, kelihatan siapa yang tidak bekerja. Wali Kota Denpasar dan Bupati Badung. Karena kan sampahnya harusnya kan berdasarkan undang-undang Badung misalnya dia harus memiliki tempat pemrosesan sampah sendiri. Karena kan sampahnya itu kan di wilayah Kabupaten Badung. Harusnya Kabupaten Badung yang kaya banyak hotel di sana kan memiliki TPA yang
pemrosesannya canggih lah. Tapi ada alasannya mungkin Badung. Kan sudah ada ini kontrak kerjasama. Saya boleh membuang sampah ke TPA Suwung. Itulah sebabnya kenapa kerjasama dengan NOI ini menjadi banyak alasan untuk membenarkan terjadinya praktek membawa sampah dari Badung ke TPA Suwung, dari Denpasar juga ke TPA Suwung, begitu loh. Seharusnya kalau kita memang memahami terhadap dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat di sekitar TPA Suwung, Kabupaten Badung misalnya kan kaya sekali. Program-programnya harusnya juga mampu sejak dulu mengelola sampahnya. Harusnya sampah di Kabupaten Badung dengan anggaran yang didapat demikian besar mampu menangani sampahnya dengan baik. Tetapi kan terbukti begitu Pak Koster akan menutup TPA Suwung, kelimpungan, baru kelihatan kelimpungan, gugup semuanya. Padahal kan wakilnya Gubernur Bali kan mantan Bupati Badung, gitu loh. Paham nggak? Jadi wali kota Denpasar juga wah nggak mampu. Kan ini membuka, Pak Koster kan membuka ini bahwa ternyata Badung dan Denpasar lama sudah tidak menjalankan perintah undang-undang gitu loh, saya tangkapnya. Pantasnya mah kerah kayaknya gubernur Tapi jangan lupa nantinya juga bisa jadi akan ada pahlawan-pahlawan yang bisa mengatasi ini. Saya mungkin ya menduga akan ada negosiasi nantinya. Karena kondisinya seperti ini kan sudah akan di Mendagri udah bilang kan. Ya. Tapi bayangkan pemilihannya 23 Desember. Kenapa Kan menurut Pak 23 lu bayangkan itu kan Bali sedang puncaknya pariwisata, hotel-hotel sedang banyak sekali menerima tamu wisata. Siapa yang memberikan deadline 2023? Itu dari pusat memang kan hitung-hitungannya. Itu pinter juga orang pusat. Membeli deadline Bali sebagai daerah pariwisata. Kita dengar juga pidatonya Pak Prabowo kan, bahwa bagaimana mungkin menjual Bali pariwisatanya kalau ngurus sampah saja tidak mampu. Kotor Bali kemana begitu kotornya. Siapa mau suruh datang ke Bali? Kan begitu pidatonya. Jadi saya menangkap juga ada persoalan-persoalan yang memang sudah diketahui secara nasional, persoalan kita di Bali ini. Dan jujur saya katakan, selain tadi saya katakan proses pembiaran, ego sektoral, ada juga prioritas yang masih kecil gitu loh. Dari analisa saya menangkap bahwa pemerintah pusat juga belum memiliki semacam visi untuk menjadikan persoalan sampah ini adalah prioritas yang utama. Ini terbukti dari postur penganggaran di pusat dan tentu saja kan diikuti oleh pemerintahan daerah yang kecil sekali. Beda dengan misalnya persoalan pendidikan. Kalau pendidikan kan sudah jelas dicantumkan 20% dari APBN atau APBD. Misalnya untuk kesehatan ini juga sudah jelas. Tetapi persoalan sampah kenapa masih kecil? Nah, ini yang saya titip kepada teman-teman politisi, baik yang di daerah maupun terutama di pusat, mari kita bersama-sama. Kan persoalan persampahan sudah jelas dampaknya luar biasa ini. Kalau memungkinkan, kenapa tidak naikkan penganggarannya secara resmi, sehingga di daerah juga bisa mengikutinya. Tetapi sebenarnya kalau dikatakan anggaran di daerah kecil, tetapi untuk proyek-proyek yang lain kenapa masih bisa berjalan? Padahal itu juga besar biayanya. Tetapi sampah tetap dibiarkan seperti ini. Itu yang saya sebut sebagai political will-nya masih beranggapan persoalan sampah itu prioritasnya masih rendah. Susuknya bede Pak. Saya nggak tahu itu. Susuknya kayak bede itu kan udah rahasia umum di Bali kan. Wian hibah gitu. Nyairin 1 miliar ke Beten 700. Balik 300 kayak kone dengan asakan apa sing tahu. Cuma kan kasihan itu saudara-saudara kita yang tinggal di sekitar TPA Suwung ini. Saya dari dulu banyak berinteraksi dengan katakanlah
masyarakat di Banjar Pesanggaran misalnya, Kelian Adat Pesanggaran, Kelian Dinasnya, untuk kegiatan-kegiatan yang ada di kawasan Teluk Benua sejak dulu saya banyak terlibat. Bahkan wakil wali kota sekarang Pak Kade Agus kan Iya, dari sana. dari kan, sana paham benar seharusnya. Ya, harusnya. Bagaimana bau sampah itu pada waktu-waktu tertentu luar biasa. Dan beberapa tokoh masyarakat kan banyak menyuarakan. Terus terang keprihatinan saya ini juga akibat saya juga mohon maaf sebagai peneliti, sebagai konsultan kan saya banyak terlibat dengan kegiatan-kegiatan di kawasan Teluk Benua. Saya agak prihatin misalnya DSDP. Itu kan bayangkan air limbah domestik. Tahu air limbah domestik artinya kotoran dari toilet kita gitu loh, dari kamar mandi. Itu datangnya dari sebagian Kabupaten Badung, sebagian Kota Denpasar, sebagian Sanur. Di sana ada hotel-hotel, harga tanah tinggi sekali, orang menikmati pemandangan indah. Dibawa ke Pesanggaran. Gila. DSDP deh Pak ya. DSDP. Jadi harusnya masyarakat yang ada di sekitar ini kan mendapatkan perhatian yang luar biasa. Pertama, harusnya ada kompensasi terhadap katakanlah dampak daripada bau, dari pencemaran yang nantinya berpotensi terjadi. Apakah itu sudah dilakukan? Rasa-rasanya masih belum ya. Makanya ini mungkin jadi pelajaran ke depannya. Harusnya kita memikirkan kawasan-kawasan yang langsung berhadapan. Jangan, kan jargonnya sekarang sampah harus diurus di sumbernya dari daerah. Sampah bikin sendiri, urus sendiri gitu. Kalau nanti limbah atau sampah ini datang dari luar daerah, kan tidak salah daerah itu menolak. Saya lihat di Temesi juga kan tadinya mau dipakai itu kan. Dan masyarakat di adat di sekitar TPA Temesi di Gianyar untungnya sudah bilang nggak mau menerima proyek itu. Nantinya akan terus terjadi seperti itu. Kenapa? Karena memang selama ini belum ada contoh yang baik gitu loh untuk pengelolaan sampah. Katakanlah saya saja, kalau ada di sebelah rumah saya mau bikin tempat pengolahan sampah kan cenderung kita menolak kan? Oh ya. Iya kan? Kita sangat risih kalau bau. Soal Bau. bau itu kan kita sangat sensitif kan. Itu dia. Kan jangan salahkan dong orang seperti Benar, itu benar, juga. Harusnya ada perasaan begitu, kecuali memang benar-benar bisa diwujudkan suatu pengelolaan sampah yang bagus, dan itu banyak contohnya. Benua misalnya, atau dari luar kita di YouTube bisa lihat di Singapura, di sebelahnya itu ada tempat pengolahan sampah, sama sekali bersih, bau tidak ada, truk-truknya bagus dan tercuci bersih, ya, tidak berceceran. Terus kadang saya heran Pak, ini karena di Bali ini dikelola tidak diserahkan kepada swasta, tapi kalau dibilang begitu ini Noe juga nggak bisa. Iya. Dan di TPST Kesimahan juga kan dikerjasamakan swasta juga nggak bisa. Nah masalahnya sebenarnya nepot kolusinya atau emang tidak profesionalan atau gimana? Salah nunjuk investor atau salah nunjuk orang yang ngurus dengan meritokrasi lah bahasanya gitu ya. Saya lihat kepemimpinan. Buktinya di Surabaya berhasil kan. Banyumas juga bupatinya yang berperan kan. Solo juga demikian. Beberapa tempat contoh-contoh bagusnya kan sudah ada. Yang bagus misalnya Manggupastika juga kan tidak berhasil juga beliau untuk urusan persampahan ini. Tapi kan beliau upayanya ada. Kepemimpinan berarti tidak cukup kepemimpinan berarti Pak. Kepemimpinan yang bagus ditambah dengan kepemimpinan yang memang concern terhadap manajemen pengelolaan persampahan. 2 periode Pak Mangku. Iya, nggak concern saya lihat. Padahal beliau kan punya program Bali Clean and Green, saya juga banyak terlibat. Tetapi kan atau saya katakan tadi, penegakan hukumnya tidak dijalankan, jadi tidak ada semacam efek kejut ya, efek jerah. Berarti pembiarannya tetap berjalan. Pak Mangko juga turut
melakukan kesalahan juga terhadap Pasti ini juga. kan. Pak, tidak ada yang Meskipun memperingati beliau langsung. juga melakukan upaya itu, tapi kan tetap pembiaran juga Pembiaran dilakukan oleh- terjadi sampai sekarang kan. Sekarang kan mulai hebohnya setelah 23 Desember ini. Itu yang saya katakan Pak Koster sebagai gubernur cerdik beliau. Tetapi saya tangkap berdasarkan undang-undang penutupan TPA itu pasti harus adanya prosedurnya. Yang tidak bagus itu kan ini ditutup tetapi alternatifnya belum disiapkan untuk mengelola sampah yang demikian besar ini. Tapi jawaban beliau benar juga. Kalau nggak dimulai sekarang, 100 tahun juga nggak bisa jalan-jalan. Benar juga kan. Tetapi kenapa penegakan hukum tidak dijalankan secara konsekuen gitu loh. Coba perhatikan. Banyak bisnis-bisnis yang lain seperti kita dengar di usaha pariwisata, Pansus Trap itu DPRD sangat keras kan, ada investasi yang dijalankan langsung ditutup. Tetapi TPA Suwung sampah mengalir tiap hari, kenapa ada pembiaran terus? Berarti kan ada persoalan tebang pilih di sana saya tangkap. Untuk urusan persampahan sepertinya itu dianggap biasa artinya kecil. Padahal tidak dipertimbangkan dampaknya bagi masyarakat yang ada di sekitar TPA Suwung ini. Itu yang menyebabkan saya prihatin gitu loh. Prihatin sekali. Kenapa kepemimpinan kita tetap mengabaikan persoalan bagi orang yang terdampak. Ini namanya masyarakat yang kena dampak langsung, rentan beliau. Mereka kan tidak bisa pindah lagi ke tempat lain, mungkin karena di sana saja tinggalnya. Terus harga tanah akan makin turun kan, tetapi tidak berdaya karena pendapatannya mungkin tidak memadai untuk pindah ke tempat yang lebih baik. Yang sangat menyedihkan, membuat prihatin kan ada korban jiwa waktu peristiwa 10 September 2025 itu waktu Pak Gerwes yang banjir bandang. Jangan lupa kalau saja Pisel yang 2021 itu bisa kita operasikan, mungkin beroperasi 2022 katakanlah seperti itu ya. Memang biayanya besar, tetapi sampah yang masuk ke TPA Suwung kan sudah diolah. Ini dugaan saya ya. Kalau itu beroperasi kan, jadi kan tidak mungkin ada penumpukan yang banyak di pinggir-pinggir sungai yang pada saat hujan itu masuk ke sungai. Sehingga masyarakat akhirnya banyak aman ya. ke sungai gitu ya. Iya. Oh, makanya waktu di screenshot yang viral tuh penyebab biang kerok ya gitu Pak bilang. Patut diduga beliau kan? bertanggung jawab dong ya. Harusnya kan bertanggung jawab karena bayangkan kalau Erwin sekarang ada adik atau bapak yang meninggal gara-gara banjir bandang itu. Mereka kan tidak berdaya. Harusnya akar masalahnya kan kita selidiki. Memang benar curah hujan tinggi ya. Tapi kalau tidak dipicu oleh sampah yang masuk ke drainase kemudian ke sungai akibat TPA Suwung ditutup kan tidak terjadi itu kan. Dan jangan lupa memang kan ada perpres yang baru, nanti kita harapkan ada Danantara akan membiayai Pisel yang baru ini. Saya juga agak khawatir ini jangan-jangan akan mengalami kesukaran juga. Kenapa? Karena kan insinerator itu ada 3 hal seperti yang saya selalu jelaskan yang harus dipenuhi. Peruntukan tata ruang di mana lokasi di tempat insinerator itu ditempatkan itu harus peruntukannya sesuai. Jadi harusnya sekarang itu lahan yang digadang-gadang akan dijadikan itu kan belum sesuai dia. Harus merubah peraturan tata ruang daerah provinsi. Bahwa memang di sana boleh. Karena kalau tidak salah berdasarkan Perda RT RW kita yang berlaku sekarang hanya boleh menempatkan di kawasan industri. Kawasan industri itu di Jemberane, di desa di desa di Jemberane, Pengambangan dan di Celukan Bawang. Belum boleh di sana. Jadi masyarakat berhak mempertanyakan. Nanti juga apakah juga masyarakat di sekitarnya setuju? Ini juga agak khawatir. Jangan-jangan rencana 2 tahun lagi Pisel belum jalan juga. Tetapi tadi sampah-sampah ini terus-terusan kita produksi. Kemana ini? Sementara Badung dan Denpasar saja sudah mengatakan menyerah gitu loh. Kalau Pak dengar-dengar ada rencana ini sebenarnya request
atau gimana? Akan dijadikan ada agenda jadi apa ini lahan di TPA Suwung ini, Pak? Ada nggak Kalau dengar info apa? kalau saya menganggap memang TPA Suwung itu luasnya kan cukup luas. Oh, Itu kan luas. Sekarang kawasan 32 ya? Tahura. 32 sekarang ya, 32 Ya, hektar ya? 32 hektar. Hmm. Di sana di sekitar Pelabuhan Benua saja itu di sebelahnya kantor Jasa Marga itu ada lahan berapa satu arenya? Itu mungkin mencapai 2 miliar per 10 meter kali 10 meter. Bisa bayangkan kalau 1 hektar berapa biayanya. Cuman itu untuk mengadakan perubahan fungsi lahan itu kan prosesnya rumit ya, apalagi kawasan Kalau yang Pak hutan. dengar ada nggak rencana jadi apa gitu? Oh, kalau saya enggak tahu. belum dengar. Saya dengar kan Oke, siap. belum saya dengar itu. Oke, Ya. Pak, wah ini Ya. udah dari tadi ini udah ngeri nih data-datanya nih. Ya, Ini- terima ini- kasih. Ini boleh saya foto-foto nih, Pak? Foto boleh. Boleh. Wajar dong ya. Ini Boleh kan nih. dokumen yang Dokumen publik ada. ini nggak? Eh, Ini dokumen publik kan? Mestinya kontrak ini kan sebagian kita pakai data penelitian boleh lah. Masa ini Ya. dokumen publik nih? pasti Kalau yang kan? ini dokumen publik pasti ya. Oh, ini semua ini kan dokumen publik kayak Iya, ini iya. kan? Saya mendapatkan ini kan karena saya peneliti, jadi masih bisa lah. Ya, ya. Ini apa nih? Itu yang di TPA Suwung kan banyak anggaran dari pusat APBN juga sebenarnya dikucurkan untuk aktivitas di peta Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Pekerjaan Umum, BUPT Pengelola Sampah. Ya. PPH Regional Sabang Jadi Utara. dari tahun 2009 misalnya ada sejumlah dana APBN yang dikucurkan ke TPA Suwung untuk memperbaiki fasilitasnya. Ini dari Ya. 2009 duit-duit yang sudah pernah Sebelumnya dikucurkan. sudah ada juga ya. APBN di 2009 7 miliar. Biaya untuk perencanaan DD sistem sahabat kita untuk ini 324 juta dari APBN murni. Terus tahun 2000 ini 7 miliar benar kan ya? Ya, ya. Terus 2010 revitalisasi TPA ini bla 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 sebesar 16 miliar. Ya. Oh, menaik terus nih 2010 naik 2 kali lipat. Terus ya 2 kali lipat lebih naik nih. Nah, terus 2011 51 miliar dengan adendum satu sebesar 56 dari APBN murni, Bu. pemerintah pusat concern dia terhadap 56 pengembangan miliar. TPA Terus Suwung. tahap 2012 8 miliar dengan adendum 2012 kok turun nih lagi ini. Jadi kalau konstruksi bangunan itu kan ranahnya PU. Jadi di sana ada Kementerian PU, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup. Ya. Itu adalah unit-unit sektoral yang terlibat gitu loh. Setiap ada event internasional, pusat kan turun untuk mengamankan kawasan. Oh iya itu. iya iya. Ya. Ini belum dihitung 2000 setelah 2012. Iya, sampai 2005 masih ada Woi, Pak, tetap. saya ingat dulu 2000 waktu IMF tuh 250 miliar itu dikucurkan untuk ke Bali itu. Jadi penutupan TPA Suwung itu banyak orang-orang yang dari dulu mendapatkan sesuatu itu merasa gelisah juga. Berarti Itu kalau masalahnya. disimpulkan banyak pihak yang berkepentingan dan bermain dan sudah terlanjur mendapatkan cuan dari TPA Suwung ini. gitu, Pak, Menikmati ya. ya. Biasanya kan kalau yang sudah menikmati kalau dipotong kan bereaksi. dia. Bereaksi. Bereaksi, Oke. ya. Artinya kalau untuk menyelesaikan persoalan ini berarti Harus ada kearifan pemimpin kita. Memperhatikan masyarakat yang terdampak. Paling terdampak yaitu masyarakat di sekitar TPA Suwung. Kalau saya concern saya ke sana. Kalaupun nanti itu tetap dilanjutkan, dia yang harus mendapatkan perhatian lebih. Selama ini kan itu tidak terjadi gitu dan loh. menurut Tiang yang pihak yang mendapat berkepentingan dan yang bermain ini pasti kan tidak jauh-jauh dari jalur penguasa kan. Pasti, Pak. Nah, pasti kalau memang orang tidak berkuasa. jauh-jauh dari jalur penguasa, berarti sulit karena sistem pemilihan kita ini kan sistem pemilu langsung dengan cara mengambil kebijakan populis. Nah, misalnya ini satu ini dihancurkan bisnisnya, ini hancur bisnisnya, mekerah nih sama partai ini, oi dendam. Nanti Iya. ada yang kehilangan suara lagi. Oh ini kalau kita tegas nih potensi suara
banyak juga nih di sini nih nanti hilang gitu. Dipikirkan lagi. Wah, kalau masih mikir gitu sulit. Tapi jangan lupa alam kan sudah memberi peringatan. Oh iya. Kalau saya menangkap ini perkembangan teknologi akan membantu kita. Anak-anak muda masa sih tidak tersentuh Ini hati nuraninya. sudah ada Iya. peringatan alam. Alam yang akan Makanya memperingati. saya sering nulis di media sosial, Ya. kalau hukum yang dibuat manusia dilabrak, maka hukum alam yang Yang bicara. akan berjalan. Dan Oh, saya titip kepada anak-anak muda kita di Bali kan harus mulai berpikir jernih, memilih pemimpin kita. Jangan hanya persoalan janji-janji yang terbukti kan. Coba kita perhatikan kan Bulu di nama media kacang. banyak sekali ada yang spanduk berjanji bulu ini nama berjanji ini kacang. sama sekali tidak terwujud kan. Tapi sayangnya mereka kan sudah terlanjur terpilih. Terlanjur terpilih. Ini juga Aduh. harus civil society juga harus kuat gitu loh. Jadi orang-orang seperti Erwin ini saya apresiasi. Umur saya jauh lebih senior. Saya sangat senang ada orang-orang yang bisa menyuarakan ini. Saya juga akan menyumbangkan informasi yang saya miliki. Sasarannya adalah demi perbaikan di masa yang akan datang. Itu aja. Jadi mari kita pelajari kesalahan masa lalu ini untuk kita perbaiki ke depannya. Itu yang ingin saya Menurut yang sampaikan. tidak mungkin melakukan perubahan kalau tahap awal keterbukaannya tidak dilakukan dulu. Gitu. Ya. Memang harus dibongkar dulu semua, baru bisa kita melakukan perubahan. Kalau emang masih ditutup, ada yang ditutupi, kayaknya sulit ya. Itu dia. Nah, harus semua dibongkar dulu nih. Wah, dar marah ya ngidang gitu. Ya. Oke, pokoknya Terima kasih. Saya juga salut sama Pak nih. Terima kasih ya. Salut dengan Bapak Ya. sudah berani membawa Nah, ini data. informasi biasa ini. Berani ngomong gini, Pak. Berani biasa. Datang ke sini itu kan berisiko, Pak. Ya, biasalah. Ini, Sedikit informasi. podcast dimusuhi penguasa ini. Oh, enggak lah. Bahkan Enggak. saya dibilang sampai dicap anti banteng gitu. Padahal Enggak, saya sudah enggak, ngundang itu orang-orang banteng. Jangan berpikiran gitu. Saya pikir di semua tempat itu pasti ada orang baiknya. Oh, gitu. Yang hati nuraninya akan tersentuh dari informasi yang benar yang kita sampaikan. Data yang benar gitu loh. Demi perbaikan yang Siap. akan datang. Ya. Oke, semoga Ya. sehat selalu. Ya, Pak selamatlah. Dokter Terima kasih. Dharma Putra. Undangannya. Semoga sehat selalu. Ya, selamat ya. Nah, yang paling penting ini kan bisa ketawa, tidur Ya, nyenyak gitu yang paling ya, penting. ya. Mudah-mudahan juga dan mudah-mudahan para pemimpin mendengarkan gitu loh. Oke, Ya. siap Ya. Pak. Oke, kita tutup Pak nih. Kita tutup Om Santi. Om Santi, 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 Om.